Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wajidni ilman. Baik solih-solihah, hari ini insyaallah kita akan belajar matematika di pembahasan terakhir di tema 2. Silahkan dibuka buku tematiknya di halaman 192. Anak solih-solihah, di pembahasan kali ini kita akan lanjut membahaskan tentang pecahan. Tapi jika kemarin kita membahas tentang pecahan sederhana, sekarang kita akan membahas pecahan yang senilai. Nah, coba dilihat di sini di bagian ayo berlatih. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian yang sama besar. Ingat, 8 bagian. Ke halaman 193-nya, Nak. Nah, tadi ada berapa potong daging? Ada 8 potong daging, ya, 8 bagian daging. Kemudian di halaman 193 ini 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Ya, bagian daging yang dimakan harimau jika dituliskan dalam bilangan pecahan berapa ya? Bagaimana nulisnya ya? Iya, 5 per tadi berapa potong daging seluruhnya? 8. 5-nya adalah bagian yang dimakan oleh harimau, 8-nya adalah keseluruhan dari daging yang ada, potongan daging yang ada. Kemudian 3 bagian diberikan untuk beruang. Bagaimana cara menuliskan bilangan pecahannya? Iya, betul, 3 per 8 ya. Nah, hewan manakah yang memakan bagian daging yang lebih banyak? Iya, betul, harimau. Baik, lanjut ke bagian bawahnya, Nak. Di sini ada 1 kotak utuh. 1 kotak utuh ini kemudian dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka pecahannya bisa kita tulis dengan 1 per 2. 1 adalah bagian yang diwarnai, 2 adalah 2 bagian yang ada. Kemudian setelah itu 2 bagian tadi dibagi lagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka bisa kita tulis pecahannya seperti ini, 2 per 4. 2 ini dari mana? 2 ini dari 2 kotak yang diwarnai. Kemudian 4-nya ini diperoleh dari banyaknya kotak yang ada. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Lalu 4 kotak tadi dibagi lagi menjadi 8 bagian yang sama besar. 4 diantaranya berwarna biru. Kemudian bagaimana cara menuliskan pecahannya? Cara menuliskan pecahannya yaitu 4 per 8. 4-nya dari 4 kotak yang berwarna, 8-nya dari seluruh kotak yang ada di sini. Ya, begitu ya. Nah, 1 per 2 itu sama dengan 2 per 4 sama dengan 4 per 8. Ketiga pecahan ini memiliki nilai yang sama atau disebut dengan pecahan senilai. Nah, anak solih-solihah, pecahan senilai
itu merupakan pecahan yang nilainya sama. Nah, bagaimana kita tahu kalau itu adalah pecahan senilai? Pecahan senilai biasanya bisa kita kalikan atau kita bagi ya. Bisa dengan dua cara, kita kalikan. Kemudian yang kedua kita bisa bagi. Contoh tadi 1/2 ya. Benar nggak senilai dengan pecahan 2/4? 1/2. Cari pecahan yang senilai dengan 1/2. Kita kalikan dulu ya. Di sini 1, di sini 2. Nah, yang pertama kita bisa langsung kalikan ke angka 2. Di sini 2, di sini juga harus 2. Ya. Pembilang dan penyebutnya harus sama-sama dikalikan dengan angka yang sama. Jika di atasnya 2, maka di bagian bawahnya juga harus 2. Kita kalikan. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka pecahan 1/2 itu senilai dengan pecahan 2/4. Begitu ya. Lagi. Tadi 2/4 itu senilai dengan 4/8. Benar apa enggak ya? Kita lihat. Kita cari pecahan senilai dengan 2/4. Kita kalikan. Nah, kita simpan di sini 2/4. Kita kalikan lagi dengan angka 2. Di atas 2, maka di bawah juga 2. Kita jumlahkan 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Maka pecahan 2/4 itu senilai atau sama dengan pecahan 4/8. Ya, jadi kita peroleh pecahan 1/2 sama dengan pecahan 2/4 sama dengan 4/8. Jadi ketiga pecahan ini memiliki nilai yang sama. Jadi untuk menentukan pecahan senilai itu bisa kita kalikan, bisa kita bagi. Ya, jika dikalikan atau dibagi harus dengan angka yang sama. Contoh untuk yang bagi, coba di sini ada 4/8. Cari pecahan senilainya. Bagi, kita tulis di sini 4, di sini 8. Di sini 2 ya. Nah, kita cari pecahan senilainya. 4 dibagi 2 sama dengan berapa? Pintar, 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka 4/8 itu senilai dengan 2/4 atau sama dengan. Ini jika caranya dibagi ya. Paham ya sampai sini? Alhamdulillah. Baik, sekarang lanjut ke halaman 194. Jadi anak soli-solihah, pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 itu memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebutnya ya. Pembilang dan penyebutnya itu berbeda. Ini 1/2, yang ini beda lagi 2/4. Ini apalagi beda 4/8. Tapi pecahan 1/2 itu senilai dengan 2/4. 1/2 juga senilai dengan 4/8. Jadi
pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 itu merupakan pecahan yang senilai. Nah, sekarang kita lihat bagian bawahnya. Coba berlatih menuliskan pecahan senilai dengan 2/3. Nah, di sini ada gambar. Nah, gambar kotak, ada 3 kotak. 2 kotak berwarna, sedangkan 1 kotak berwarna putih ya. Bisa kita tulis dengan pecahan 2/3. 2-nya diperoleh dari 2 kotak yang berwarna biru, 3-nya diperoleh dari banyaknya kotak yang ada. Kemudian kita cari pecahan yang senilai dengan 2/3. Ya, di sini kita bisa lihat ke kotaknya ya, Nak ya. Ada berapa kotak di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. 6 kotak ini 4 diantaranya berwarna biru, kemudian yang selebihnya itu berwarna putih. Maka bisa kita tulis pecahannya seperti apa? Kita lihat ada berapa kotak yang berwarna? 4. Betul ya, kita tulis di sini 4. 6-nya adalah banyaknya kotak yang ada. Jadi pecahan 2/3 itu senilai dengan 4/6. Benar apa enggak ya? Coba kita cek. 2/3. Kita cari pecahan senilainya. Kita pakai cara yang pertama, yaitu dikalikan. Tulis di sini 2, kemudian di bawahnya 3. Kita kalikan dengan angka 2, bawahnya juga harus dengan angka 2. Coba kita hitung. 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sama ya. Maka pecahan 2/3 itu senilai dengan pecahan 4/6. Bagian bawahnya. Dari bagian atas kita pecah lagi nih. Di sini ada 12 kotak ya, sudah ditulis di sini seluruhnya ada 12 kotak. Kita lihat yang berwarna biru itu ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tulis di sini 8. Ya. Iya. Jika sudah, benar apa enggak ya? 2/3 itu pecahannya senilai dengan 8/12. Kita coba hitung dengan perkalian kembali. Baik. 2/3. Kita kalikan dengan angka yang bagian atas kan sudah dikali 2 ya. Sekarang kita kalikan di sini kelipatan 2-nya, yaitu 4. 2 dikali 4 hasilnya berapa? Betul, 8. Kemudian 3 dikali 4 hasilnya? Iya, 12. Maka pecahan 2/3 itu senilai dengan pecahan 8/12. Bisa dipahami ya, Nak ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang coba dilihat di bagian bawahnya. Nomor 1. Gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 4 bagian yang sama besar. Warnailah satu kotak pertama. Di sini Bu Guru sudah membuat kotak ya. Ada 4 kotak. Ya, kemudian satu kotak dibagi 4 ya. Di sini ada 4 kotak yang sama besar. Lalu perintahnya adalah warnailah satu kotak pertama. Kita warnai. Nah, berarti ini bisa ditulis dengan pecahan berapa? Betul, 1/4.
Satunya dari kotak yang diarsir, 4-nya dari seluruh kotak yang ada. Lalu di halaman 195-nya coba dilihat. Perintahnya adalah gambarlah sebuah kotak panjang lalu bagilah menjadi 8 bagian yang sama besar. Di sini di nomor 2 Ibu punya 8 kotak yang sama besar. Ya, ada kotak panjang Ibu bagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Kemudian warnailah 2 kotak pertama. Kita warnai 2 kotak. Nah, maka nomor 2 ini bisa kita tulis lambang bilangan pecahannya yaitu 2/8 ya. 2-nya dari yang diwarnai, 8-nya seluruh kotak yang ada. Sekarang yang nomor 3. Gambarlah sebuah kotak panjang ya, sudah ada gambar yang panjang ini, kemudian dibagi menjadi 12 bagian yang sama besar. Satu ini Ibu bagi menjadi 12 kotak yang sama besar. Kemudian warnai 3 kotak pertama. 1, 2, 3. Maka bisa kita tulis pecahannya seperti apa? Iya betul, 3/12 ya. Maka bisa kita simpulkan dari bagian-bagian kotak yang diwarnai itu yaitu 1/4 itu senilai atau sama dengan 2/8 sama dengan atau senilai 3/12. 3 pecahan ini merupakan pecahan senilai. Coba benar apa enggak ya pecahan 1/4 senilai dengan 2/8 dan 3/12. Kita cek. Cari pecahan senilai dari 1/4. Kita kalikan. Ya, 1 di sini 4. Kita kalikan 2 masing-masingnya ya. 1 kali 2 sama dengan 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Betul ya? Jadi 1/4 itu senilai dengan 2/8. Lagi. Sekarang 1/4. Cari pecahan yang senilainya kembali. Nah, tadi sudah dikalikan 2. Sekarang kita kalikan dengan 3 ya. Sama dengan 1 kali 3 berapa nak? 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Maka pecahan 1/4, 2/8 dan 3/12 itu merupakan pecahan senilai. Begitu ya. Paham ya nak ya? Alhamdulillah. Sekarang silahkan dilihat kembali bagian bawah halaman 195. Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. Kemudian 7 bagian diberikan untuk beruang. Ya. Lalu 6 bagian diberikan untuk harimau. Sisanya mereka berikan untuk singa. Di sini ada 15 bagian daging ya. Kemudian 7 bagian itu untuk beruang dan 6-nya untuk harimau. Ya. Bagian yang dimakan harimau tadi berapa? Iya, betul. Yang dimakan harimau. Jadi berapa ya? Kita kurangi. 15 dikurangi 7. 7 itu untuk beruang. Sisanya berapa? 8 ya. 15 diambil 7 itu 8. Kemudian 8 diambil lagi 6. Sisanya berapa nak?
8 dikurangi 6 berarti sisanya 2. Maka kita lihat bagian daging yang dimakan harimau. Yang dimakan harimau adalah 6. Kemudian bagian daging yang dimakan beruang tadi berapa? 7 bagian. Nah, bagian yang dimakan singa berarti sisanya yaitu 2. Gitu ya. Kita bisa tuliskan pecahannya ya, Nak ya. Bagaimana cara menuliskan pecahannya? Yaitu di sini ada 6 potong yang dimakan harimau. 6 per 15. Kemudian yang ini yang 7 berarti 7 per 15. Nah, yang ini singa bisa kita tulis dengan 2 per 15 ya. Ini yang bagian atas adalah bagian yang hewan-hewan tadi makan. 15 ini bagian bawahnya merupakan keseluruhan potongan daging yang ada. Begitu ya. Baik, untuk materi pecahan senilai kali ini mungkin cukup sekian. Bu Guru mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian materi kali ini. Kurang dan lebihnya Bu Guru mohon maaf. Silahkan dipelajari ya anak solih-solihah di rumah. Insya Allah nanti soalnya akan keluar di ulangan harian. Baik, Bu Guru tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.